selamat bergabung bersama saya Sepia Holbertunisa dalam acara mengenal lebih dekat BOS LSM Gram Banten. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya sudah bersama Ketua LSM Gram Banten. Selamat siang Bang Alam. Selamat siang. Mungkin pada kesempatan kali ini saya akan sedikit bertanya ya Pak ya. Terkait yang pertama mungkin apa sih motivasi Bapak dalam mendirikan LSM Gram ini? Oke, makasih Mbak Sepia. Jadi alhamdulillah terima kasih waktunya. Hari ini kita akan sedikit sampaikan apa sih yang menjadi motivasi seorang alam membesarkan LSM Gram, mendirikan yang saat itu sudah lumayan lama, 2010 yang lalu. Banyak yang mempertanyakan juga banyak. Jadi saya tertarik mendirikan LSM Gram ini dari panggilan hati. Karena apa? Karena melihat sesuatu yang belum merasa harus dibenahi. Karena banyak sekali jalan-jalan rusak, sempit, rusak jalan nasional, sehingga jarak tempuh masyarakat juga lumayan lama. Apalagi saat itu bawa yang sakit, sampai makan waktu berjam-jam karena kondisi macet yang lumayan panjang itu saat itu. Nah, panggilan hati kita saat itu keluar. Saya merasa sebagai masyarakat biasa, kalau kita bicara masyarakat biasa, kita komplain, kita ngadu, juga nggak ada yang menanggapi. Beda dengan saat sekarang, di zaman sekarang semua serba digital, medsos lebih mudah, dulu belum ada. Sehingga tergeraklah suatu hati untuk menciptakan satu lembaga swadaya masyarakat yang bisa menampung aspirasi, bisa menampung satu pendapat, dan bisa membawa mengusulkan. Itu seperti itu. Nah, cuma yang lebih beda ini kita bikin beda. Di saat LSM bicara sosial kontrol, kita selalu bicara yang beda. Karena tujuan lahirnya kita bukan hanya sebatas sosial kontrol. Tapi saya telusuri apa yang jadi akar permasalahan sehingga pembangunan tidak bisa terrealisasikan, sehingga gedung sekolah masih banyak yang pada rusak, sehingga di sana banyak juga yang sakit ditelantarkan saat itu, kondisi saat itu. Rupanya lagi-lagi komunikasi yang belum tersambung, sehingga LSM ini bergerak fokus di bidang sosial COVID saat berdiri sampai detik ini. Dan kita sebagai jembatan, kami berharap keinginan kami Gram sebagai jembatan saat itu. Jembatan penghubung komunikasi yang terputus antara pemerintah pusat dan daerah dengan masyarakatnya. Karena selama ini itu yang menjadi permasalahan adalah satu komunikasi yang terputus saat itu. Nah, setelah kami berdiri, kami mulai bergerak dengan elemen ini, masyarakat ini, wadah yang kami bawa ini, ya alhamdulillah. Bicara LSM mereka respon. Ternyata banyak sekali yang telah kita bantu dan realisasikan semua. Demikian. Menarik nih Pak ya. Di balik lembaga ini ada namanya, lembaga ini dinamai Gram ya Pak ya. Betul. Apa sih tujuannya? Ya, kenapa harus nama Gram? Ya, Kan bergetar banget kalau bicara Gram itu suatu kemarahan sebenarnya. Kalau kita lihat suatu kemarahan, rasa jengkel yang luar biasa, Gram bergetar. Yang jelas itu satu kepanjangan sebenarnya, satu singkatan dari satu nama, Gerakan Reformasi Masyarakat. Kenapa reformasi masyarakat saat itu bahasa 2010 yang lalu ke bawah, ke belakang, bahasa reformasi itu selalu digaung-gaungkan. Dan kami saya sepakat kita pakai nama Gerakan Reformasi. Dalam arti apa? Yang direformasi adalah diri kita sendiri. Kita lagi reformasi diri kita nih. Masyarakat lagi sebagai masyarakat mereformasi, merubah diri sendiri. Dalam arti apa? Yang awalnya kita tidak paham, yang awalnya kita cuek, mulai bergerak sekarang. Saat itu mulai bergerak, mulai berangkat, mulai kita komentari, mulai kritik, dan mulai mengadukan semua permasalahan dengan nama LSM ini gitu. Lembaga ini kan sudah lama ya Pak. Seperti apa yang sudah Bapak katakan tadi, 2010 betul Pak? Betul. Berarti sekarang sudah 12 tahun. Bagaimana sih cara Bapak memimpin dalam lembaga ini? Ya, alhamdulillah
Mbak Sepia. Jadi gini, emang kalau kita bicara tentang organisasi lumayan berat juga, apalagi seorang leader. Karena apa? Karena memimpin suatu perkumpulan orang banyak itu tidak gampang. Karena semua karakter di sana jadi satu. Jadi satu. Kita dengan 5 orang pun beda karakter pasti itu agak bingung. Apalagi dengan ratusan ribuan orang, bahkan ribuan orang di gerak. Tapi lagi-lagi kebersamaan yang selalu saya tampilkan ke mereka. Dan satu ke teman-teman semua, jajaran saya, ini wadah tempat buat kita belajar. Buat kita belajar wawasan, belajar pengetahuan, belajar kita juga untuk bersama, belajar kompak di sini tempatnya. Adapun perselisihan di antara teman-teman selama ini itu hal yang biasa, sehingga selalu saya terapkan seperti itu dan mereka paham dengan apa yang saya inginkan. Tidak pernah yang ada satu permasalahan apapun tidak selesai. Selalu saya undang semua karena saya pikir bagaimanapun adalah bagian daripada diri saya. Yang saya bilang hal yang biasa. Dan alhamdulillah emang berat buat sosok leader memimpin suatu organisasi atau LSM, apalagi dengan berbagai karakter hingga berusia sampai 12 tahun, bukan gampang. Tapi emang sulit luar biasa. Tapi lagi-lagi kesabaran yang luar biasa, kesabaran dan pemahaman. Karena setiap karakter butuh pemahaman. Mereka karakternya pemahaman seperti ini, pemahamannya seperti ini. Karakternya seperti ini, karakter seperti ini, pemahamannya seperti itu aja. Sehingga berjalan sampai dengan 12 tahun saat ini. Dan saya satu mungkin yang saya bersyukur kepada Allah, diberikan hati sampai dengan saat ini. Selalu punya pemikiran dan hati sayang terhadap anggota saya, semua jajaran saya. Jadi nggak ada yang namanya pilih kasih terhadap mereka, apalagi yang memojokkan mereka, yang meninggalkan mereka, tidak. Semua pun bagian daripada diri saya. Saya saking sayang saya terhadap anggota pun banyak, selalu kita rangkul dan selalu kita bantu mereka. Itu seperti itu.